warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang modul 3 yaitu Protokol and Models yang beranggotakan saya Rafa Zaki Ibrahim dari TRI 2D, lalu teman saya Muhammad Arya Zaki dari kelas TRI 2D. Saya Lilis Semayang Sari dari TRI 2D. Saya Mita Fitnadori dari TRI 2D. Saya Sama Sari Putri Arianti dari TRI 2B. Saya Relsa Setiana dari TRI 2B. Saya Salim Seristompul dari TRI 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Seristompul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu pada bagian 3.1 yaitu tentang peraturan. Oke, langsung saja masuk ke 3.1.1 tentang video. Ini kita skip aja. Kita masuk ke 3.1.2 tentang dasar-dasar komunikasi. Yang mana komunikasi dimulai dengan 3 elemen utama. Yang pertama, sumber pesan atau sender, yaitu orang atau perangkat yang mengirim pesan. Yang kedua, tujuan pesan atau receiver, yaitu orang atau perangkat yang menerima sebuah pesan. Yang ketiga, saluran atau channel, yaitu media atau kabel nirkabel tempat pesan berjalan. Selanjutnya pada 3.1.3 protokol komunikasi. Protokol adalah aturan yang disepakati bersama. Tanpa protokol, komunikasi akan kacau. Dalam kehidupan sehari-hari, ini seperti menggunakan bahasa yang sama saat berbicara. Di jaringan, protokol mengatur bagaimana pesan dikirim dan diterima. Selanjutnya pada 3.1.4 tentang penetapan aturan, yaitu sebelum berkomunikasi, aturan harus ditetapkan yang mencakup identifikasi pengiriman dan penerimaan yang jelas, bahasa dan tata bahasa yang sama, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan atau acknowledgement. Yang pada bagian 3.1.5 tentang persyaratan protokol jaringan. Protokol jaringan komputer harus mampu menangani hal-hal teknis sebagai berikut. Yang pertama, format pesan, yaitu struktur data. Yang kedua, ukuran pesan, yaitu batasan besar data. Yang ketiga, waktu atau timing, yaitu kecepatan aliran data. Yang keempat, enkapsulasi, yaitu membungkus data dengan informasi kontrol. Yang terakhir, pola pesan, yaitu satu ke satu atau satu ke semua. Selanjutnya pada 3.1.6 tentang pengkodean pesan atau message encoding. Proses mengubah ide atau data menjadi bentuk yang dapat dikirimkan melalui saluran. Contohnya, suara manusia diubah menjadi sinyal listrik atau gelombang cahaya atau digital agar bisa lewat kabel fiber optik atau tembaga. Selanjutnya pada 3.1.7 yaitu tentang pemformatan dan enkapsulasi pesan. Yaitu ada dua. Yang pertama, format, yaitu seperti menulis alamat di amplop surat. Pesan harus memiliki struktur atau header data trailer. Yang kedua, enkapsulasi, proses membungkus data dengan informasi alamat seperti IP atau MAC address di setiap lapisan atau layer agar sampai ke tujuannya dengan benar. Selanjutnya pada 3.1.8 tentang ukuran pesan atau message size, yaitu pesan yang besar harus dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut segmen atau frame. Jika pesan terlalu besar dan terjadi kesalahan di tengah jalan, seluruh pesan harus dikirim ulang, yang mana sangat tidak efisien. Pada 3.1.9 yaitu tentang pengaturan waktu pesan atau message timing, yaitu ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, metode akses, yaitu tentang kapan seseorang boleh mulai mengirim pesan. Yang kedua, kontrol aliran atau flow control, mengatur kecepatan agar penerima tidak kewalahan menerima data. Yang ketiga, response timeout, yang dimana beberapa lama pengirim menunggu jawaban sebelum menganggap komunikasi gagal. Selanjutnya pada 3.1.10 tentang opsi pengiriman pesan. Ada tiga cara utama mengirim pesan dalam jaringan. Yang pertama, unicast,
yaitu tentang satu ke satu atau pesan pribadi. Yang kedua, multicast, yaitu satu ke grup tertentu seperti grup WhatsApp. Yang ketiga, broadcast, yaitu satu ke semua orang dalam jaringan tersebut seperti pengumuman toa masjid. Selanjutnya 3.1.11, catatan mengenai ikon node. Dalam diagram jaringan, perangkat diwakili oleh ikon atau node. Penting untuk memahami bahwa setiap ikon PC, laptop, server, router memiliki peran unik dalam memproses aturan-aturan atau protokol yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya pada 3.1.12, periksa pemahaman. Ini nggak usah dijelasin juga. Mungkin cukup sampai sekian. Penjelasan selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arzaki. Saya dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi 3.2, yaitu tentang protokol. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum protokol jaringan. Nah, jadi protokol jaringan yaitu untuk mendefinisikan format umum dan seperangkat aturan untuk pertukaran pesan antar perangkat. Nah, protokol jaringan ini diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Nah, jadi setiap protokol yang memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasinya sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis protokolnya. Yang pertama yaitu protokol komunikasi jaringan. Nah, di sini protokol komunikasi jaringan yaitu memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi melalui satu jaringan atau lebih. Nah, kemudian yaitu jenis protokol keamanan jaringan. Nah, di sini keterangannya itu protokol keamanan jaringan untuk mengamankan data dan untuk menyediakan autentikasi, integritas data, dan enkripsi data. Nah, contohnya yaitu seperti SSL atau SSH, Secure Sockets Layer atau SSL, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yaitu ada jenis protokol peruten. Nah, protokol ini memungkinkan router untuk bertukar informasi rute, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan routing. Ke jaringan tujuan maksudnya. Nah, contohnya yaitu protokol routing meliputi Open Shortest Path First atau OSPF. Nah, dan Border Gateway Protocol atau BGP. Kemudian ada jenis protokol penemuan layanan. Nah, protokol penemuan layanan ini digunakan untuk mendeteksi perangkat atau layanan secara otomatis. Contoh protokolnya yaitu penemuan pelayanan meliputi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP dan lainnya. Kemudian di sini saya menjelaskan 3.2.2 yaitu fungsi protokol jaringan. Nah, fungsi protokol jaringan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fungsinya. Nah, di sini yaitu ada yang pertama ada fungsi menangani. Nah, fungsi ini yaitu untuk mengidentifikasi pengiriman dan penerimaan pesan yang dituju menggunakan skema pengalamatan yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada fungsi keandalan. Nah, fungsi ini menyediakan mekanisme pengiriman terjamin jika pesan hilang atau rusak selama pengiriman TCP, menyediakan pengiriman terjamin. Nah, di sini ada fungsi kontrol aliran. Nah, fungsi ini memastikan bahwa data mengalir dengan kecepatan efisien antara dua perangkat yang berkomunikasi. Kemudian ada fungsi pengurutan. Nah, fungsi pengurutan ini yaitu untuk memberi label unik pada setiap segmen data yang ditransmisikan perangkat penerima menggunakan informasi pengurutan untuk menyusun kembali informasi tersebut dengan benar. Nah, kemudian ada fungsi antarmuka aplikasi. Nah, fungsi ini berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi antar proses dalam
aplikasi jaringan. Nah, kemudian di 3.2.3 yaitu interaksi protokol. Nah, di sini ada contoh-contohnya protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, protokol ini yaitu gunanya untuk mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. Nah, kemudian ada Transmission Control Protocol atau TCP. Nah, protokol ini mengolah percakapan individual. Nah, kemudian ada protokol internet atau IP. Nah, protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Nah, IP ini digunakan oleh router untuk meneruskan pesan melalui beberapa jaringan. Kemudian ada Ethernet. Nah, protokol ini bertanggung jawab untuk pengiriman pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan area lokal atau LAN Ethernet yang sama. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahanisa Septiana dengan NPM 257825050. Saya dari kelas dari 2B. Di sini saya akan melanjutkan modul 3.3 yaitu mengenai rangkaian protokol. Nah, di sini ada rangkaian protokol jaringan, yang dimana rangkaian protokol jaringan itu adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi. Kemudian di sini ada evolusi rangkaian protokol. Jadi rangkaian protokol itu seperangkat protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Nah, sekitar tahun 70-an ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Jadi ada beberapa yang dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lain dikembangkan oleh berbagai vendor. Kemudian di sini ada beberapa rangkaian protokol. Yang pertama ada Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Terus ada protokol Open System Interconnection atau OSI. Kemudian ada Apple Talk, lalu ada Novel Network. Kemudian di sini ada contoh protokol TCP/IP. Jadi contoh dari 3 protokol TCP atau IP itu digunakan untuk mengirim paket antara browser web, host, dan server web. Itu yang pertama ada HTTP, TCP, dan IP. Kemudian ada rangkaian protokol TCP atau IP. Jadi di sini ada dua aspek penting bagi vendor dan produsen. Yang pertama ada rangkaian protokol standar terbuka, yang dimana ini tuh tersedia secara gratis untuk umum dan dapat digunakan oleh vendor manapun di perangkat keras atau perangkat lunak mereka. Kemudian yang kedua ada rangkaian protokol berbasis standar, di mana ini itu sudah didukung oleh industri jaringan dan disetujui oleh organisasi standar. Kemudian di sini ada proses komunikasi juga di 3.3.5. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Lilis Mayangsari dengan NPM 2578100. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada chapter 3.5 tentang standar organization. Sebelum itu, coba kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Misalnya, ketika kita membeli ban mobil, kita tidak harus menggunakan satu merek tertentu saja. Hal ini karena industri otomotif menggunakan standar yang sama, sehingga berbagai produk tetap dapat digunakan secara kompatibel. Konsep ini juga sama berlaku dalam jaringan komputer. Jadi apa itu open standards? Open standards adalah aturan atau standar yang disepakati bersama agar berbagai perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling terhubung. Sebagai contoh, sebuah router dari satu merek tetap dapat terhubung dengan laptop dari merek lain karena keduanya menggunakan standar yang sama seperti IPv4, IPv6, DHCP, Ethernet, dan Wi-Fi. Selain itu, komputer dengan sistem operasi Apple dapat berkomunikasi juga dengan server berbasis Linux. Hal ini dimungkinkan karena keduanya menggunakan standar yang sama, yaitu protokol TCP/IP.
Nah, mengapa sih open standards ini penting? Open standards ini memiliki beberapa peran penting, yaitu mencegah terjadinya monopoli oleh satu perusahaan, mendorong inovasi dalam teknologi, lalu memastikan perangkat dari berbagai vendor dapat saling kompatibel. Tanpa adanya standar ini, perangkat jaringan kemungkinan besar tidak dapat saling terhubung dengan baik seperti saat ini. Siapa sih yang membuat standar ini? Jadi yang membuat ini ada beberapa organisasi yang berperan dalam pengembangan standar internet. Ada Internet Society yang mendorong perkembangan internet secara global. Lalu ada Internet Architecture Board yang mengatur arah dan pengelolaan standar internet. Lalu ada Internet Engineering Task Force yang mengembangkan protokol seperti TCP/IP. Lalu ada Internet Research Task Force yang fokus pada penelitian jangka panjang. Selain itu juga terdapat Internet Corporation for Assigned Name and Numbers yang mengatur domain dan alamat IP. Selanjutnya juga ada Internet Assigned Number Authority yang mengelola alamat IP, domain, dan port. Standar untuk perangkat fisik juga ada loh. Yang pertama itu ada organisasi yang mengatur perangkat keras dan komunikasi. Ada yang bernama Institute of Electrical and Electronic Engineers yang mengembangkan standar seperti Ethernet dan Wi-Fi. Lalu ada Electronic Industries Alliance yang mengatur kabel dan konektor. Lalu ada Telecommunication Industry Association yang mengembangkan standar komunikasi seperti VoIP. Satu lagi ada ITU, Telecommunication Standardization Sector, yang menetapkan standar komunikasi global seperti IPTV dan DSL. Jadi intinya internet ini bukanlah sistem yang berjalan tanpa aturan. Justru seluruh sistem jaringan dapat berfungsi dengan baik karena adanya standar yang disepakati secara global. Dengan adanya standar tersebut, berbagai perangkat dapat saling terhubung meskipun berasal dari vendor atau perusahaan yang berbeda. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin sekian dari penjelasan saya dan akan Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai reference model atau referensi pada jaringan komputer. Kasus ini modelnya OSI atau TCP/IP. Nah, di sini mengapa kita membutuhkan reference model? Karena jaringan komputer merupakan sistem yang kompleks dan prosesnya tidak dapat dilihat secara langsung. Sebagai contoh, kita tidak dapat melihat bagaimana data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah model untuk membantu kita memahami proses tersebut secara terstruktur. Salah satu cara yang L'arte digunakan casearia adalah è cosa seria e se layer quando lo model, mangi yaitu la model yang papilla membagi gustativa proses jaringan ke si dalam impazzisce beberapa lapisan. per quanto godi, Selanjutnya, allora ada con salah satu latte cara yang di digunakan bufala dengan stai adanya pembagian gustando layer. il Prosesnya, riserva proses bianca jaringan ini di menjadi Bella lebih mudah Lodi. dipelajari dan dipahami. Un'altra Salah satunya penggunaan eccellenza layers model memiliki beberapa manfaat, italiana. yaitu yang pertama membantu perancangan protokol jaringan, yang kedua memungkinkan perangkat dari vendor berada tetap dapat berkomunikasi, yang ketiga mencegah perubahan pada satu layer memengaruhi layar lain, yang keempat serta menyediakan bahasa umum dalam mempelajari jaringan komputer. Nah, di sini ada jenis reference model, terdapat dua utama dalam jaringan komputer itu. Yang pertama ada OSI model, yaitu OSI atau Open System Interaction merupakan model referensi yang memiliki 7 layer, yaitu physical, data link, network link, transport, session, prestation, application. Nah, ada juga model OSI umumnya digunakan untuk mempelajari konsep jaringan secara lebih detail. Yang kedua ada TCP/IP model, merupakan model yang digunakan pada implementasi internet saat ini. Model ini memiliki 4 layer. Yang pertama network access, yang kedua internet, yang ketiga transport, yang keempat application. Dibandingkan OSI, TCP/IP lebih sederhana dan lebih banyak digunakan dalam praktik nyata. Lalu perbandingan OSI dan TCP/IP, meskipun jumlah layer keduanya berbeda, beberapa layer memiliki fungsi yang serupa.
Nah, contohnya seperti layer network pada OSI setara dengan internet layer pada TCP/IP. Lalu ada layer transport pada kedua model memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur pengiriman data. Selain itu ada dua layer. Yang pertama ada layer 1 dan layer 2 pada OSI digabung menjadi network access pada TCP/IP. Lalu ada layer 5 dan 6, lalu 7 pada OSI digabung menjadi application pada TCP/IP. Dengan demikian, TCP/IP dapat dikatakan sebagai model yang lebih sederhana dibandingkan OSI. Nah, proses pengiriman data saat ini dimiliki melalui jaringan. Data akan melewati setiap layer secara bertahap. Pada proses ini, data dipecah menjadi bagian kecil dan setiap bagian memberi identitas sesuai layer, seperti data, segmen, paket, dan frame. Lalu proses pembungkusan data ini disebut encapsulation. Encapsulation memungkinkan data memiliki data dikirim lebih struktur hingga sampai ke tujuan. Nah, kesimpulannya dari 3.5 ini yaitu reference model digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap cara kerja jaringan komputer. Model OSI digunakan sebagai pembelajaran karena lebih detail, sedangkan TCP/IP digunakan dalam implementasi internet secara nyata. Dengan adanya pembagian layer, sistem jaringan kompleks menjadi lebih mudah dipahami, dikembangkan, dan dikelola. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan dari 3.5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3.0, yaitu yang pertama 3.61 segmenting message. Alasan segmentasi data besar tidak bisa dikirim sebagai satu aliran utuh karena akan memonopoli jalur komunikasi, menyebabkan keterlambatan, dan jika terjadi gangguan seluruh data harus dikirim ulang. Lalu ada konsep dasar. Data dipecah menjadi bagian kecil. Paket IP mirip pembagi surat panjang jadi kartu pos. Paket lewat tujuan yang sama bisa dikirim ke jalur yang berbeda. Manfaat pertama itu apa aja sih? Yaitu meningkatkan kecepatan. Jalur komunikasi bisa dipakai bergantian oleh banyak perangkat multiplexing. Lalu meningkatkan efisiensi. Hanya paket yang rusak atau hilang yang perlu dikirim ulang, bukan seluruh data. Lalu ada sequencing. Sequencing ini tantangan segmentasi, yaitu paket bisa tiba di dalam urutan acak karena melewati jalur berbeda. Lalu ada solusi. Setiap paket diberi nomor urut agar perangkat penerima bisa menyusunnya kembali sesuai urutan asli. Lalu peran TCP. Protokol TCP bertugas mengatur penomoran urutan ini. Lalu ada protokol data units atau PDU. Definisi, bentuk atau data yang diproses di setiap lapisan protokol memiliki nama yang berbeda sesuai lapisannya. Proses enkapsulasi. Setiap lapisan menambahkan informasi protokol ke data dari lapisan di atasnya. Catatan, PDU untuk UDP disebut datagram dan istilah ini juga sering dipakai untuk paket IP. Encapsulation example. Cara kerja berlangsung dari atas ke bawah. Informasi dari lapisan atas dianggap sebagai data untuk lapisan di bawahnya. Contoh urutan, data pengguna, lalu TCP segmen, lalu IP paket, lalu Ethernet frame. Lalu the encapsulation example, prosesnya itu kebalikan. Jadi terjadi di perangkat penerima lalu berjalan dari bawah ke atas. Tujuannya itu menghapus header protokol satu persatu agar data asli bisa diteruskan ke aplikasi pengguna. Jadi intinya itu proses ini memastikan data bisa dikirim secara efisien, cepat, dan tetap utuh meski melalui jaringan yang kompleks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Safa Sartika Putri Arianti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan, yaitu yang berada di modul 3.7. Materinya akses data. Di sini yang pertama ada alamat. Topik ini memberikan gambaran umum alamat jaringan. Kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan alat Wireshark yang akan membantu kita melihat lalu lintas jaringan. Nah, lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Di sini nih ada dua
lapisan protokol yang berisi alamat sumber dan tujuan. Tapi di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Terus yang kedua ini adalah sumber dan tujuan lapisan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai data dari satu kartu antarmuka jaringan. Nah, selanjutnya itu ada alamat logis lapisan 3. Alamat IP adalah lapisan jaringan atau lapisan 3. Alamat logis yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Nah, selanjutnya itu ada peran alamat lapisan tautan data jaringan IP yang sama. Nah, ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, bingkai tautan data dikirimkan langsung ke perangkat penerimanya. Oke, di sini langsung ke bagian perangkat di jaringan jarak jauh. Tetapi apapun alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan tautan data ketika perangkat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Dalam contoh ini kita memiliki klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama web server di jaringan IP yang berbeda. Oke, selanjutnya ada peran alamat lapisan jaringan. Ketika paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari IP host tujuannya. Oke, lanjut. Di sini ada peran alamat lapisan tautan data atau jaringan IP yang berbeda. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, bingkai tautan data internet tidak dapat dikirimkan langsung ke host tujuan karena host tidak dapat dijangkau secara langsung di pengiriman internet. Bingkai internet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh ini kami gateway default adalah R1. R1 ini memiliki alamat tautan data internet yang berada di jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Oke, lanjut, yaitu di sini ada alamat tautan data. Tautan data alamat fisik lapisan 2 memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah untuk mengirimkan bingkai atau tautan data dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain di jaringan yang sama. Oke. Nah, paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan data yang berisi informasi tautan data, yaitu ada 2. Yang pertama, alamat tautan data sumber, alamat fisik NIC yang mengirim bingkai tautan data. Terus yang kedua adalah alamat tautan data tujuan, alamat fisik NIC yang menerima bingkai tautan data. Alamat ini adalah router hop berikutnya atau alamat perangkat tujuan akhir. Terus saya kira sudah cukup untuk menjelaskan materi yang ada di 3.7 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami.